Iya, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang saya banggakan seluruh mahasiswa, mahasiswi program studi pendidikan bahasa dan Pak, sastra Indonesia. suaranya kecil. Pak, suaranya tidak terdengar, Pak. Kecil, Pak. Ya, pada kesempatan siang hari ini kita ketemu lagi di semester ganjil tahun akademik 2021-2022 pada semester 5. Kita tidak terasa kalian sudah semester 5. Berarti kalau kalian semester 5, berarti kalian sudah 2 tahun setengah bersama saya. Betul ya? Iya Pak, Dua gak Iya nyangka Pak. tahun Pak, Iya, setengah. Pak. terharu Pak. Ya. Tapi tidak bosan dah Pak. Yang namanya orang tua tentu tidak ada kata bosan terhadap anak. Tapi anak belum tentu kemudian eh, apa tidak untuk bosan. Maka saya sangat bahagia pada siang hari ini. Pertama, karena saya melihat kalian meskipun melihat dari layar tersenyum, melihat kalian tersenyum. Kalau kalian sudah tersenyum, tentu saya juga ikut tersenyum. Kenapa? Karena ketika saya melihat Anda sedang tersenyum, berarti Anda saat ini sedang bahagia. Kalau kalian sudah bahagia, tentu saya juga ikut bahagia. Daripada kita ketemu seperti ini, tiba-tiba ada yang murung, ada yang sakau, disapa juga nggak nyambung jawabannya. Ini juga bagian dari bencana. Ini yang tidak dikehendaki. Tapi alhamdulillah saya melihat dari semuanya suruh buka videonya dibuka. Alhamdulillah sudah banyak yang tersenyum. Alhamdulillah saya juga ikut bahagia. Oleh karena itu silakan yang masih ingin tersenyum dan masih bahagia, silahkan dibuka videonya. Semoga terus bahagia sepanjang hayat, tetap bahagia. Menderita bagiku ketika engkau menutup video. Kenapa? Karena perkuliahan di daring ini tentu ada banyak sisi. Sisi kelebihannya ada, sisi kelemahannya juga ada. Kalau kita tinjau dari sisi moral, etika, daring itu tanpa kita sadari, ya, tanpa kita sadari akan mengurangi yang namanya nilai-nilai pendidikan karakter, nilai-nilai karakter. Kenapa? Karena ketika saya mencoba mencermati dari beberapa pertemuan, beberapa perkuliahan, dosen itu ngomong serius dan apa yang akan mau disampaikan itu dikonsep, namun ketika saatnya disampaikan ada beberapa mahasiswa yang kemudian sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Nah, seperti halnya Syahid Badri ini kan entah apa yang dikerjakan wallahu a'lam. Maka sudah jelas bahwa kita saling menghargai, saling menghormati sudah mulai berkurang. Bukan tidak menghargai dan menghormati, berkurang, nilainya berkurang. Makanya saya sangat bahagia kalau kemudian kalian semua bisa membuka video.
Oleh karena itu saya sangat berharap pada kalian untuk bagaimana perkuliahan ini menjadi nyaman. Oleh karena itu sekarang merupakan pertemuan pertama, penting keberadaannya untuk kita bahas tentang kontrak kuliah, bukan kontrak yang lainnya. Nah, dan saya share materi kontrak kuliah itu bentar. Gimana? Tampil sudah? Tampil. Iya Pak, Tampil, Pak. Iya Pak, tampil. Jelas ya? Iya Bapak. Yes, Pak. Baik. Saya akan menyampaikan terkait dengan kontrak perkuliahan. Di mana kontrak perkuliahan kali ini, karena agar perkuliahan ini menjadi nyaman, menjadi selaras dan sepemahaman, maka perlu kita bicarakan pada siang hari ini. Kalau saya boleh meminjam bahasa anak milenial, bahwa kau dan aku agar nyaman selama 1 semester ini. Perjanjian antara kau dan aku, kontrak antara kau dan aku ini perlu kita bicarakan bersama pada kesempatan siang hari ini. Nah, terkait dengan riwayat diri, kalian sudah paham, sudah tahu pendidikan, keluarga, pekerjaan, organisasi, kontrak perkuliahan. Oke. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan kontrak perkuliahan? Bahwa perlu saya sampaikan bahwa kontrak perkuliahan itu merupakan rencana perkuliahan yang akan disepakati bersama antara dosen dan mahasiswa. Sekali lagi, kontrak perkuliahan merupakan rancangan perkuliahan yang disepakati bersama antara dosen dan mahasiswa sesuai dengan kesepakatan bersama, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, sesuai dengan kurikulum program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Itu adalah kontrak kuliah. Maka biar kita nyaman, biar kita romantis, maka perlu adanya suatu kontrak. Nah, identitas mata kuliah pengembangan kurikulum bahasa Indonesia itu mempunyai bobot SKS itu 2 SKS yang ada di semester 5 dan yang berikutnya. Nah, selama perkuliahan berlangsung, maka seperti di awal sudah saya sampaikan bahwa video dihidupkan. Videonya dihidupkan, tolong dihidupkan. Bisa disepakati? Bisa Bapak. Bisa ya? Bisa, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Qurratul Aini bisa? Ya. Qurratul. Kalau punya, halo, Qurratul. Oke. Kenapa kok perlu dihidupkan? Karena apa ya? Perkuliahan daring, selama daring itu
biar kita sama-sama saling menghargai. Kita sama-sama saling memberi kepercayaan. Sehingga perlulah untuk dibuka video. Terus yang berikutnya, kalian selama perkuliahan berlangsung boleh minum air, minum teh, minum kopi boleh, tapi jangan minum yang memabukkan. Dan jangan makan. Kalau makan tidak boleh, minum boleh. Silakan. Rokokan, Pak. Ya? Kalau rokokan. Tidak boleh. Nggak boleh, apalagi ngerokok nggak boleh. Selama perkuliahan berlangsung. Nanti tiba-tiba kalian pas perkuliahan saya tiba-tiba sama rokoknya enak. Mohon maaf, itu tidak diperkenankan dan tidak boleh. Kalau tidur-tiduran boleh, Pak? Ya. Kalau tidur-tiduran boleh, Pak? Masa ya gimana ya? Ya tentu nggak boleh lah, Mas. Jangankan tidur-tiduran, Anda sedang ngomong dengan temennya ya nggak boleh. Makanya di awal sering saya katakan, mari kita saling menghargai, menghormati antar sesama. Maka kenapa kok video itu suruh dibuka? Ya salah satunya agar saya tahu apakah kalian serius, apakah kalian semangat dalam mengikuti perkuliahan, gitu loh. Kalau kemudian video Anda ditutup, maka kalian mengajari saya untuk mencurigai. Padahal saya nggak ingin Anda itu dicurigai. Oleh karena itu, mari video kita aktifkan. Ya, video kita aktifkan. Karena beberapa perkuliahan daring itu memang salah satu kelemahannya yaitu videonya dihidupkan, kemudian ikut video ditutup, Anda sedang ngomong dengan orang lain atau tidur-tiduran atau apalah yang lainnya. Jadi dosennya suruh ngacopok karo TV. Ya enggak, jangan begitu. Enggak baik ya. Maka kita sama-sama saling menghargailah. Ya, kita sama-sama saling menghargai. Saya diajari untuk bagaimana menghargai orang lain. Nah, tuh. Jadi makanya perkuliahan itu harus disiapkan sebaik mungkin, cari jaringan internet yang baik. Terus hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan untuk disiapkan jauh-jauh hari. Maka videonya itu harus dibuka. Ya. Terus yang berikutnya, Anda boleh selama perkuliahan daring boleh minum, tapi tidak boleh makan. Makan apapun, termasuk makan nasi, makan kerupuk, apapun jenis makanannya. Yang termasuk juga makan perasaan temennya, itu nggak boleh. Kalau permen, makan Pak. perasaan orang lain? Kalau permen, Pak. Kalau permen, monggo silahkan, asalkan ketika Anda sedang mau berkomunikasi, mau menyampaikan gagasan dan lain-lainnya, tolong permennya sudah habis atau dihentikan. Baik, Pak. Ya? Oke. Baik. Bisa ya? Bisa, Bisa, Pak. Karena kalian Bisa, ada Pak. di rumah, ada banyak jajan, camilan, biar nyantai sambil lalu kuliah, sambil makan, ya enggak. Cukup minum saja. Entah apa itu jenis minumnya, apa es teh, apa es jeruk atau air putih, monggo silakan bebas. Kalau makan apapun itu bentuk makanannya. Ya? Sangat jelas ya? Ya, Iya, jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Iya, Bapak. Oke. Yang berikutnya adalah tepat waktu mengikuti perkuliahan. Ya, tepat waktu mengikuti perkuliahan.
toleransi keterlambatan itu 10 menit. 10 menit dari perkuliahan dimulai. Selebihnya nggak boleh. Ya. Terus yang berikutnya, jangan plagiat. Jangan plagiat. Adab Maksudnya, Pak? yang plagiat. Dalam hal apa ya, Pak? Yang Plagiat gimana, Pak? Yang plagiat Kalau tugas ya Pak. dalam hal apapun. Nanti akan saya jelaskan di bawah plagiat seperti apa. Ya. Baik, Pak. Iya, Bapak. Terus yang berikutnya, yang kelima adalah kalian harus punya etika, sopan santun dan saling menghargai selama perkuliahan berlangsung. Baik dosen kepada mahasiswa, baik mahasiswa kepada dosennya, baik mahasiswa kepada mahasiswa. Maka tetap dijunjung tinggi yang namanya nilai-nilai etika dan moral. Bagaimana kita sama-sama saling menghargai antar sesama. Tuh. Terus yang berikutnya, yang keenam, selama perkuliahan berlangsung, maka mahasiswa harus mempunyai etikat baik mengikuti perkuliahan ini. Artinya apa? Yang dimaksud dengan etikat baik itu tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban dalam mengikuti perkuliahan, akan tetapi apa yang menjadi kewajiban, apa yang harus menjadi suatu keharusan bagi mahasiswa yang harus dipersiapkan secara matang. Dari awal hingga akhir, kemudian berdiskusi, berpendapat, bertanya dan segala macamnya. Terus aktif, rajin dan komitmen. Itu. Nah, terus yang berikutnya, izin, berkenaan dengan izin, ada 2 jenis izin. Kalian boleh izin. Ada 2 jenis izin. Izin yang pertama adalah izin telat atau terlambat. Itu disampaikan saat perkuliahan akan dimulai. Jadi izin disampaikan kepada dosen, kepada saya maksimal sebelum perkuliahan dimulai dengan menyebutkan identitas dengan benar, identitasnya benar. Yang dimaksud dengan identitas benar itu tidak kemudian Tarisa 86, enggak. Tapi yang benar itu ya Tarisa Oktaviani ya. Nama lengkap lah. Ya. Tidak kemudian nama keren kalian. Tapi harus nama lengkap. Terus juga menyebutkan mata kuliah. Mata kuliah apa, semester berapa, kelas berapa. Seperti kalian, mata kuliah pengembangan kurikulum bahasa Indonesia semester 5 kelas C. Itu jelas. Terus alasannya apa? Apakah sakit? Apakah sedang di luar kota atau sedang ada kepentingan lain, sedang menikah atau sedang apa? Alasannya apa yang jadi sampaikan. Bisa difahami ya? Itu izin tidak masuk. Izin terlambat, silakan Anda bisa WA ke saya izin terlambat. Boleh. Ya, sebelum di perkuliahan dimulai izin terlambat. Sebutkan juga nama lengkap, mata kuliah, semester dan alasannya apa izin terlambat. Izin terlambat itu nanti masuknya bukan kemudian di detik-detik terakhir untuk mengakhiri. 10 menit sebelum mengakhiri sudah baru masuk, enggak. Sekurang-kurangnya 50% dari alokasi waktu yang ada. Bisa dipahami ya? Baik, Pak. Bisa, Pak. Kurang-kurangnya 50% dari alokasi yang sudah ditentukan. Itu terkait dengan izin, terkait dengan perizinan. Jadi WA ke saya langsung.
tidak WA kepada temannya. Japri. Atau di grup boleh. Ya. Di grup boleh. Jadi gitu. Biar teman-temannya juga tahu. Yang berikutnya ada strategi perkuliahan. Di strategi perkuliahan ini karena masih pandemi, masih level Sumenep masih level 2 sekarang. Masih belum berani untuk tatap muka full, maka saya menggunakan daring Meet, ya, Google Meet. Google Meet atau Zoom. Nanti kalau ada alokasi waktu untuk PTM, kita akan menggunakan sebaik mungkin PTM itu. Kalau nggak salah di pertemuan ke-7 PTM ya, sebanyak 3 kali ya. Iya, Pak. Ya, semoga nanti bisa ketemu di PTM-nya. Terus yang berikutnya ada diskusi dan ada penyelesaian tugas. Diskusi itu ada diskusi kelas dan ada diskusi kelompok. Penyelesaian tugas ada tugas terstruktur, ada tugas mandiri atau tugas kelompok. Nah, jadi perkuliahan, strategi perkuliahan demikian. Yang berikutnya kriteria penilaian, bahwa nilai dari kalian itu nilai tugas, baik itu tugas kelompok maupun mandiri, saya kasih porsi 30%, nilai kehadiran itu 15%, partisipasi itu 15%, UTS itu 20%, dan UAS itu juga 20%. Total keseluruhan adalah 100%. Yang berikutnya rubrik penilaian pelaksanaan tugas. Jadi tugas kalian akan dinilai, ada yang kalau kurang dari 20 itu sangat kurang. Jelas ya teksnya. Terus 21 sampai 40 itu kurang. 41 sampai 60 itu cukup. 61 sampai 80 itu baik. Lebih dari 81 sangat baik. Penjelasan di bawahnya jelas ya, bisa dibaca ya. Iya, Pak, bisa, Pak. Bisa, Bapak. Iya, bisa, Bapak. Ya, oke. Next ya. Nah, yang berikutnya mahasiswa dilarang membawa gelas kosong apalagi kotor. Ada yang bisa menerjemahkan bahasa ini? Bahasa saya? Apa maksud dan arti dari gelas kosong dan kotor? Pikirannya kosong mungkin, Pak. Nah, Tidak membawa apa-apa. ya betul. Pikirannya kosong, Pak. Ya, artinya mahasiswa itu nggak boleh mengikuti Pikirannya perkuliahan saya itu tidak membawa gagasan-gagasan tentang yang berkaitan dengan mata kuliah saya. Jadi sebelumnya di malam hari Anda sudah bisa menyiapkan apa saja. Tidak melakukan menggugurkan kewajiban, yang penting mengisi daftar hadir, tidak. Tetapi Anda bisa baca beberapa referensi buku. Gitu. Apalagi kotor. Anda sudah pikirannya kosong, tidak punya gagasan sama sekali, masih kotor, masih sensitif terhadap dosennya, terhadap mahasiswa, masih curiga pada dosennya, curiga pada temannya, berpikir jelek pada teman, itu tidak boleh. Ya, hindari. Bisa Baik, dipahami Pak. ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik, Pak. Oke, yang selanjutnya tadi tentang plagiat. Apa sih plagiat itu? Stop plagiat. Maka kalau saya simpulkan berdasarkan pendapat saya bahwa plagiat itu merupakan suatu kegiatan menyalin atau mengutip suatu karya, baik itu milik teman, baik itu milik orang lain, atau milik siapapun dari berbagai sumber.
Ingat, dari berbagai sumber. Baik itu sumbernya di internet, baik itu sumbernya di dalam buku, baik itu sumbernya di dalam artikel, baik itu sumbernya dari jurnal, baik itu sumbernya dari apapun. Ya. Tanpa menyebutkan sumber pengutipan. Itu plagiat. Jadi menyalin, mengutip, copy paste karya tulis milik teman, milik orang lain dari sumber apapun, ya, tanpa menyebutkan sumber kutipannya. Paham? Paham, Pak. Kalau ngutip kemudian menyebutkan sumbernya, ya, dari siapa, maka itu mensitasi namanya, mengutip, boleh, dan itu disarankan untuk mengutip, karena karya ilmiah itu juga harus ada referensi yang kuat sebagai rujukan keilmuan. Ya, tolong ke budaya copy paste itu dihindari. Copy paste ada tugas makalah, kemudian cari di internet, di copy, kemudian disalin lagi, dipaste lagi, itu tolong dihindari. Ya. Dan setiap tugas yang kalian lakukan pasti akan nanti saya baca dan saya cek, pasti ketemu sumbernya dari mana, ini ngambil di mana. Kalau di internet tahu linknya langsung bisa. Bisa difahami ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Bang. Bisa, Pak. Oke. Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut? Pak, Ya. itu tadi di slide bobot penilaian itu kan ada partisipasi 15%. Itu partisipasinya dalam bentuk apa ya, Pak? Oke, pertanyaan baik. Nah, partisipasi 15%. Partisipasi itu adalah keaktifan kalian selama perkuliahan berlangsung. Anda bisa bertanya, Anda bisa menjawab dari beberapa pertanyaan, baik pertanyaan dari saya, dari mahasiswa, aktif di dalam kelas, aktif di dalam perkuliahan, memberikan solusi, menyampaikan suatu gagasan-gagasan. Itu namanya partisipasi. Oh iya, baik, Pak. Ya, gitu. Yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Tidak ada, Pak. Yang berikutnya, ketentuan presensi. Nah, ketentuan presensi ini minimal 80% kehadiran syarat ikut UAS. Nah, kita ada 16 kegiatan dalam satu semester. 2 kegiatan itu merupakan kegiatan UAS dan UTS. Berarti kegiatan tatap muka atau kegiatan pembelajaran itu 14 kali kegiatan. Berarti kalau 14, kalian minimal mengikuti perkuliahan saya ada 10 kali ikut perkuliahan saya. Kurang dari 10 kali, berarti Anda tidak layak untuk ikut UAS. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Bapak. Bisa, Terus Pak. kedua, tidak masuk tanpa izin, maka dikategorikan tidak hadir. Jadi kalau tidak mau masuk, silakan izin ke saya WA. Terus tidak masuk dengan izin maksimal 3 kali. Jadi tidak masuk dengan izin maksimal 3 kali, maka dihitung izin, tidak mengurangi jumlah presensi. Terus untuk
izin itu tadi sudah saya sampaikan ada dua jenis, izin terlambat dan izin tidak masuk. Helen you. Terus berikutnya CPMK, apa itu CPMK? CPMK itu capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran mata kuliah itu bahwa setelah selesai mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui, satu, indikatornya mampu mengetahui, yang kedua adalah mampu memahami, dan yang ketiga adalah mampu melakukan. Jadi capaian pembelajaran mata kuliah ini ada 3 indikator. Jadi mampu mengetahui, memahami, dan melakukan terhadap menelaah kurikulum sebagai komponen dalam pembelajaran bahasa Indonesia, dan juga selain itu mahasiswa dapat memahami tentang perangkat pembelajaran dan kurikulum pembelajaran, ya. Terus juga nanti mahasiswa mampu dapat menganalisis kurikulum yang digunakan di sekolah SMA atau MMA, atau dan buku teks atau buku teks yang digunakan. Nanti melakukannya, penugasannya salah satunya itu adalah bagaimana kalian nanti mampu untuk melakukan observasi ke sekolah untuk mereview sekolah tersebut, sekolah A itu menggunakan kurikulum apa dan seperti apa kurikulumnya, dan bagaimana cara mengaplikasikan dan melaksanakan kurikulum tersebut. Peran kurikulum seperti apa? Bisa difahami? Pak. Bisa dipahami ya? Baik, Pak. Pak. Oke. Seandainya tidak pandemi itu memang rencana saya luarannya adalah melakukan observasi ke salah satu sekolah yang baik untuk mempelajari kurikulum yang digunakan. Peran kurikulum dalam sekolah itu seperti apa? Itu. Tidak hanya teori saja. Terus yang berikutnya, capaian pembelajaran akhir yang digunakan terlampir dalam file perkuliahan. Nah, ini bacaan, ya, materi bacaan atau referensi yang harus kalian ketahui dan harus Anda miliki. Mohon maaf selalu ahoy. Ini tanda-tanda. Nah, materi bacaan itu saya kemarin sempat beli beberapa buku, atau kalian bisa pinjam di perpus, cari referensi di perpus, bahwa saya menaruh pertama bukunya Prof. Dr. Haji Omar Hamalik yang judul bukunya adalah Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum. Nah, Anda bisa cari di perpus. Saya baru beli kemarin untuk memperdalami tentang kurikulum. Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan, karyanya Moh Yamin. Terus juga Panduan Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan, bukunya Moh Yamin juga. Dan kurikulum dan pengajaran, ini penulisnya Nasution, Profesor Dr. Nasution MA. Jadi sekurang-kurangnya kalian juga mempunyai referensi sebagai rujukan dalam kuliah pengembangan kurikulum. Oke, berikutnya tugas mandiri berupa tes objektif dan uraian, atau tugas mandiri bisa pada penugasan. Dan yang berikutnya tugas dan kelompok itu
ya berupa artikel. Ini sifat-sifat mahasiswa yang disukai dosen, sekedar tambahan saja. Dan yang terakhir, diskusi atau ada pertanyaan, monggo silakan didiskusikan. Ada hal-hal yang perlu kita diskusikan atau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Monggo. Siti Nurhalizah ada? Ada, Pak. Monggo silakan. Kalau semisal dalam keadaan sakit, Pak, itu kan nggak apa-apa ya kalau matikan video, ataukah lebih baik izin saja, Pak? Oke. Tadi di dalam perizinan itu ada dua, izin dan izin terlambat. Kalau sudah kondisi sakit seumpama semoga saja kita sehat terus. Kalaupun nanti ada yang sakit, mohon untuk izin sakit. Kalau tetap izin. Kalau mau ikut biar tidak ketinggalan, boleh ikut, videonya boleh ditutup. Tapi izinnya tetap diisi. Biar saya tahu bahwa yang ditutup itu Zubaidah itu sedang sakit, nggak apa-apa, ya. Jadi kalau kalian sakit tetap mengisi izin sakit, ya. Kalau kalian mau tetap ikut, monggo silakan ikut, nggak masalah. Ditutup videonya juga nggak apa-apa. Dengan syarat yang ngisi itu ngasih tahu ke saya izin sakit, ya. Zubaidah. Baik, Pak. Oke, pertanyaan yang lain. Zubaidah sekarang sakit. Iya, Pak. Sakit apa? Sakit kepala itu, Pak. Kenapa kepalanya? Nggak tahu, Pak. Mungkin efek vaksin itu masih, Pak. Baru vaksin lah. Iya, Pak. Oh ya. Semoga segera sembuh. Ya, seperti sedia kala. Oke, yang lain. Ada pertanyaan atau ada hal-hal lain yang perlu kita bicarakan bersama? Monggo. Tarisa, ada? Tidak ada, Pak. Jelas ya? Jelas. Ya jelas Bapak. Jelas, Pak. Yang lain tidak ada ya? Jika tidak ada, maka pertemuan kali ini kita akan akhiri. Ya. Dan sebelum kita akhiri, untuk presensi kita akan lakukan presensi itu mulai minggu depan. Dan sekarang presensinya silakan sebanyak 25 orang, 26 dengan saya, ngelis di grup yang hadir pada sekarang. Untuk berikutnya, pertemuan berikutnya nanti akan saya absen di awal untuk perkuliahan selanjutnya. Baik, Pak. Ya, nanti setelah ini Baik, Pak. Bisa ngelis. Baik, Pak. Oke, baik itu. Jika masih ada, monggo silakan, mumpung masih ada waktu. Kalau tidak ada, akan segera saya tutup. Gimana? Nggak ada? Tidak ada, Pak. Nggak ada ya? Tidak ada, Pak. Sepertinya ini, Pak. Bagian kaum Adam, nggak ada masalah? No problem? No problem, Pak. No problem. Oke, Mohon, terima Pak. kasih. Semoga pertemuan kali ini menjadi pertemuan yang berguna bagi kita semua. Dan apabila ada Amin. hal-hal lain yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Kita ketemu di minggu berikutnya. Tolong kontrak ini juga diingat demi kelancaran kita bersama. Terima kasih. Ihdinas shiratal mustaqim wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.